Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan bagian-bagian tumbuhan, macam-macam tanaman, dan manfaatnya bagi manusia. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita simak video berikut ini ya. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, anak-anak kita sudah menyimak bagian-bagian tanaman ya. Ada apa saja tadi ya? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Jadi macam-macam ya bagian-bagiannya. Lalu sekarang kita belajar tentang jenis tanaman. Jenis tanamannya di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama tanaman buah, yang kedua tanaman sayuran, yang ketiga tanaman hias bunga, dan yang keempat tanaman obat. Baik, pertama yaitu tanaman buah. Tanaman buah adalah pohon yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Semua pohon berbunga menghasilkan buah yang merupakan bagian dari butir bunga yang matang dan mengandung satu biji atau lebih. Contohnya ada pohon tanaman buahnya itu ada pohon apel, pohon jeruk, pohon alpukat, pohon mangga, dan lain-lain. Apa saja manfaat buah-buahan bagi manusia? Yang pertama adalah sumber vitamin, berbagai jenis vitamin yang ada di buah. Ada vitamin A, B, dan C, banyak sekali vitaminnya. Lalu sumber air dan gizi ya yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh, dan ada sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami yang bisa menjaga kesehatan kita dari musim pandemi seperti ini. Jangan malas makan buah ya, Nak. Lalu yang kedua tadi ada tanaman sayur. Sayuran merupakan tanaman atau bagian tanaman yang bersifat sukulen dan dapat dimakan, bukan berupa biji yang masak dan bukan merupakan bahan makanan pokok, tetapi biasanya dimakan bersama makanan pokok, bisa disayur, bisa dijadikan lalapan, ya karena contoh sayuran apa saja, yo pasti sudah tahu yaitu sawi, bayam, andewi, kangkung, ada bunga kol, ada wortel dan lain-lain. Banyak ya yang biasa dibeli sama Bunda dan yang biasa dimasak oleh Bunda.
Nah, apa saja manfaat sayuran bagi manusia? Yang pertama dapat mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung, sumber energi tubuh, mempertahankan berat badan, membersihkan racun, dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanaman hias bunga. Tanaman hias bunga merupakan tanaman hias yang memiliki bunga sebagai daya tarik utamanya. Ada yang harganya cukup mahal dan ada yang harganya terjangkau atau murah. Nah, beberapa jenis tanaman hias bunga yang biasa ditanam di rumah pasti ada ya, pasti di rumah ada bunga yang ditanam ayah atau bunda, antara lain ada mawar, melati, anggrek, adenium, ada bunga kuping gajah, dan lain-lain ya yang digunakan sebagai tanaman hias. Atau ada monstera, lalu ada gelombang cinta, nah itu ya yang bagus juga ya. Lalu apa saja manfaat bunga? Bisa mengurangi stres, jadi bisa memberikan rasa nyaman, tenang saat di rumah. Sarana terapi, mempercepat pemulihan, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas udara di rumah jadi lebih segar. Yang terakhir yaitu tanaman obat, jenis tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanaman tersebut seperti daun, batang, buah, akarnya bisa digunakan sebagai obat atau ramuan obat-obatan ya, selain dijadikan obat bisa digunakan sebagai bumbu dapur biasanya oleh bunda. Contoh jenis tanaman obat-obatan biasanya jahe, kencur, temulawak, kunyit, laos, kapulaga, daun serai ya karena pasti sudah sering menemukan itu atau sudah sering konsumsi jamu yang dibuat oleh bunda atau yang beli di tukang jamu keliling ya. Nah, apa saja manfaat tanaman obat buat manusia? Nah, yang pertama menyembuhkan luka, meningkatkan kesehatan pencernaan, mengobati penyakit segala macam penyakit ya, menurunkan kolesterol, dan menjaga kesehatan mulut dan banyak. Jadi, jangan malas minum jamu, apalagi jamu tradisional. Nah, apa misi hari ini? Misi hari ini ada tadi anak-anak sudah melihat video tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi nanti tugasnya anak-anak isikan yang diberi panah ini apa saja sih? Yang diberi panah ini namanya apa? Yang bawah tadi apa? Pasti ingat ya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, tugas ini nanti bisa di-print di kertas putih lembar biasa itu atau kalau tidak bisa print bisa digambar di buku gambar dengan gambar yang sederhana dan diwarna lalu diberi panah-panah seperti Bu Anita ya. Oke anak-anak, semangat hari ini. Selamat belajar. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.